平时居然的爱，不得自己注意位置啊！知道了，知道了。如果没记错的话，恭喜新生战队！我拖累你，受什么辱骂？也爬起来过。陈哥。 什么？女的？一个？真是个女的！我金冠的小主播来接替明神的位置，还是个。Setelah melihat ketulusan Dewa Ming di panggung, Yao lalu memutuskan untuk bergabung dengan tim ZGDX. Tak lama kemudian, akun resmi ZGDX mengumumkan bergabungnya Yao dan menuai pro dan kontra dari netizen Cina. Yao juga diserang habis-habisan oleh netizen terutama fansnya Lucy Cheng, karena ini merupakan pertama kalinya perempuan bergabung di e-sport. Yao akhirnya sampai di GH ZGDX. Meski awalnya terjadi sedikit keributan karena Cheng mengira Yao adalah kurir makanan yang mengantarkan makanan yang dipesan oleh Xiaopang. Di sini Yao juga membawa kucingnya yang bernama Dabing. Mereka pun saling berkenalan. Cheng masih cuek sama Yao. Xiaopang dan Lao Mao terlihat menyambut baik kedatangan Yao. Namun tidak dengan Lao Kei. Ia masih belum bisa menerima orang baru untuk menggantikan Dewa Ming sebagai mid laner tim ZGDX. Xin pun berpindah ke kamar Tong Yao yang didesain sendiri oleh Xiaopang support tim ZGDX. Yao lalu mengabarkan ke orang tuanya kalau dia sudah sampai di GH ZGDX. Ternyata ibu Yao masih marah-marah karena kepergian Yao bergabung dengan e-sport. Bahkan ibu Yao tak memasak untuk ayahnya dan masih menyalahkan ayah Yao yang membiarkan anaknya pergi. Dewa Ming tak benar-benar meninggalkan tim karena ia sekarang menjadi pelatih tim ZGDX. Hal itu pun membuat semua orang lega. Yao juga sudah menandatangani kontraknya dengan tim, di mana Yao juga diwajibkan mencapai target 40 jam live streaming setiap bulannya. Karena hari pertama Yao, Rui meminta Cheng untuk menemani Yao berbelanja perlengkapan sehari-harinya di pusat perbelanjaan terdekat, dan dengan terpaksa Cheng pun menurutinya. Sebelum berangkat mereka bertemu dengan Ajia dan Liang Sheng dari tim Yeki CB. Kebetulan game host mereka berdekatan. Ajia adalah mantan pacar temannya Yao yaitu Jin Yang. Mereka saling kenal karena merupakan teman satu kampus. Di sini ketua tim YKCB mengajak Cheng untuk melakukan tanding latihan sekaligus menguji kemampuan marksman mereka yang baru. Lalu Yao pun terlihat kagum melihat mobil sport yang digunakan Cheng. Di pusat perbelanjaan, Cheng akhirnya sadar kalau Yao adalah orang yang sama yang dia temui di hotel saat final OPL beberapa waktu yang lalu. Ia pun selalu memanggil-manggil Yao dengan sebutan Kerdil. Sepulang dari pusat perbelanjaan, mereka pun bertemu dengan para fans. Sehingga beberapa orang sempat memfoto Cheng dan Yao yang jalan bersama. Sesampainya di GH, Xiaopang langsung mengajak Yao untuk bermain bersama. Yao pun menunjukkan kecepatan jarinya dalam bermain game Onmoji. Semua pun terkesan dengan kemampuan Yao. Namun di sini Lao Kei tak terlalu senang. Ia menganggap Yao menang hanya dengan kemampuannya sendiri dan tak mempedulikan nasib timnya. Cheng dan Dewa Ming lalu berdiskusi tentang kemampuan Yao. Ternyata Yao sudah dipilih oleh Dewa Ming dari ratusan mid laner yang lainnya. Meski masih pemain individual, Dewa Ming bertekad akan melatihnya menjadi pemain profesional. Cheng pun percaya dengan Dewa Ming yang akan membuat Yao menjadi player yang hebat. Yao lalu memulai latihannya yang sangat ketat dengan Dewa Ming. Ia bahkan mulai dari hal-hal yang paling mendasar tentang game Onmoji Arena dan diajari menganalisis pertandingan.
Setelah dipush dengan berbagai latihan yang melelahkan, Dewa Ming lalu mengatur waktu untuk Yao bermain bersama Lau Kei. Yao pun semangat dan mengambil kesempatan itu agar diakui oleh Lau Kei. Secara kebetulan ia satu tim dengan akun Sunflower, yang mana itu merupakan akun dari mantannya Dewa Yang. Dan betapa kagetnya Yao saat melihat yang menjadi lawannya adalah Cheng dengan nama akun Chessman. In-game, Yao memelas kepada Cheng untuk diberikan kemenangan. Sementara yang satu tim dengannya juga menggoda-goda Yao. Yang pun dibuat cemburu oleh Yao karena ia tak menghidupkannya dan malah sibuk mencet si Cheng.哥，你什么时候回来？不理你，说那么多有意思吗？ Lau Kei yang kesal karena melihat Yao yang sibuk bacot dan tidak fokus di dalam game, ia memutuskan untuk menghentikan permainan. All chat di game tersebut pun viral. Kini tersebar gosip cinta segitiga antara Yao, Yang, dan Cheng. Secara kebetulan juga ada yang memfoto saat Dewa Yang berbicara dengan Yao saat final OPL kemarin. Hal itu pun tersebar di internet dan membuat gosip antara mereka bertiga semakin viral. Sampai-sampai orang tua Yao pun tahu. Netizen juga menjuluki sebagai kasus legenda ular putih versi e-sport. Cheng lalu meminta penjelasan hubungan antara Yao dan kapten tim CK itu. Karena ada masalah mereka bertiga yang disebabkan Tong Yao membacot terus saat di game. Taunya di screenshot dan disebarkan ke developer e-sport. Kemudian scene berganti di GH tim CK. Kelihatan kalau Dewa Yang cemburu parah dengan kedekatan Lucy Cheng dan Tong Yao. Lalu diceritakanlah bagaimana hubungan Yao dan Yang dulu saat mereka masih pacaran. Yao memutuskan bermain game karena ingin menemani Yang bermain. Yang pun mengajari Yao bermain Om Yomoji. Seiring berjalan waktu, Yang mendapatkan undangan untuk bergabung di tim e-sport CK. Kemudian Yang bergabung dalam tim CK dan memutuskan berhenti kuliah. Mereka pun menjalani hubungan LDR. Namun lama-kelamaan, Yang mulai sibuk hingga sama sekali tak ada waktu untuk menghubungi Yao. Lalu Yao pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yang. Yao yang terbawa suasana dan agak sedih seketika Cheng memegang tangannya. Yao pun kaget dan jadi agak canggung. Dan disinilah benih-benih cinta itu tumbuh. Sementara Yang terlihat menyesal dan meminta Yao untuk kembali lagi bersamanya. Namun Yao menganggap semua tentangnya dan Yang telah berakhir dan sudah melupakan Jian Yang. 陈哥，需要我重复一遍吗？不必了。比老 K 略胜一筹，也很会洞察对手的弱势，才是坤的主要目标。所以上中野的连套可以选择黑瞳。 Singkat cerita, tim ZKDX mulai latihan tanding. Latihan kali ini bersama tim FNC dari Korea. Karena Cheng pernah ikut di Liga Korea, Cheng tahu betul cara mereka bermain. Pertandingan berjalan sangat sengit, tapi di atas kertas, tim ZKDX lebih mendominasi dibanding tim FNC. Lalu saat tim ZKDX mau ngelor, mereka disekap oleh FNC 5 lawan 3. Tentu saja ZKDX kewalahan dan mereka bertiga pun mati. Yao disuruh mundur oleh Cheng, tapi Yao terus maju karena situasi itu tim lawan sudah menggunakan semua skill mereka. Yao dan Lau Kei yang masih hidup pun datang dan menyerang tim FNC. Oke, 小心，我来了。 Setelah
Kelimanya mati dan tim ZGDX memenangkan pertandingan tersebut. Lalu malamnya tim makan di luar untuk merayakan kemenangan mereka. Dan pada saat itu Lau Kei tidak ikut. Orang tua Yao pun datang dan melihat Lau Kei sedang asik joget-joget goyang dumang. Singkat cerita, tim pun pulang ke YH dan Tong Yao kaget melihat orang tuanya yang datang. Yao pun langsung cegukan dan dikira orang tuanya Yao habis minum-minum arak. Dikarenakan ibu Yao tidak setuju anaknya bergabung di e-sport, ibu Yao lalu mengajak Yao pulang. Yao lalu menjelaskan sama ibunya bagaimana impiannya ingin menjadi pemain profesional. Di sini sebenarnya ayah Yao diam-diam memberikan support sama Yao. Meski di depan ibu Yao, ayah Yao setuju dengan ibunya. Malam itu, kedua orang tua Yao menginap di GH ZGDX. Dan begitu mengetahui Yao ternyata digosipkan dengan Lu Shicheng yang ganteng dan sopan. Ibu Yao terlihat luluh karena mengharapkan calon menantu yang cakep dan kaya. Dengan kekompakan tim, mereka pun membujuk orang tua Yao dan menjelaskan apa itu e-sport. Keadaan pun sudah lebih baik, dan ibu Yao pun sudah menyetujui Yao menjadi pro player. 哎，谁在求陈哥不要技能虐待？